Saat yang lainnya mengalami koreksi, koin Shiba dan Bond melanjutkan penguatannya. Kita juga bakal bahas tentang IHSG yang hari ini mengalami pelemahan. Ada juga berita Amazon yang berencana PHK massal karyawannya dan The Fed yang berikan sinyal baru terkait suku bunga. Halo semua. Halo semuanya, perkenalkan kami Revira Prime, di mana tiap hari kita bakal bahas tentang kripto dan saham, ada juga berita ekonomi global yang pastinya seru untuk kita bahas. Namun sebelum ke pembahasan, ada baiknya kita pause sejenak dan baca disclaimer ini dulu. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram dan private Discord yang sudah kami sediakan linknya di deskripsi agar kita bisa belajar bareng dan sharing idea ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe jika video ini membantu kamu dan agar channel ini terus berkembang dan bisa terus berkarya. Oke, kita ke dalam negeri dulu, di mana IHSG hari ini mengalami penurunan yang lumayan dalam ya, sebesar 2,34 itu ke angka 6.653. Hari ini banyak banget yang jualan, net foreign sale-nya aja di all market 808 miliar ya. Itu dengan turnover sebenarnya dari hari kemarin itu udah lumayan meningkat, cuman kebanyakan orang jualan gitu. Oke, kita bakal bahas pertama kenapa IHSG turun ya. IHSG anjlok, cuman ada beberapa yang bertahan ya, kayak Mika, Mitra Keluarga, Cepin, dan AMRT ya. Nah, sebenarnya penurunan ini karena 9 sektor indeks melemah ya, mengikuti pelemahan IHSG. Indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah teknologi yang menurun ke 2,8, disusul sektor barang baku yang turun 2,62 serta sektor transportasi yang turun 2,61 ya. Dengan sektor kesehatan itu ada di zona hijau. Total volume ada 23,15 miliar, saham dengan total 14,22 triliun ya. Nah, ini top winners dan top loser-nya. Kalau kita lihat di sini di stok, nah ini lumayan banyak banget ya yang merah. Kecuali ini nih tadi AMRT, Carok Pakpon, Cepin, sama Mitra Keluarga. Itu mostly hari ini market merah ya karena pelemahan beberapa sektor yang sudah kita sebutkan tadi. Oke, setelah itu kita bahas ada juga salah satu kemungkinan kenapa IHSG melemah. Ini mungkin berita ini ya, investor asing kabur dari saham Asia Tenggara gara-gara China. Nah, kenapa investor asing kabur? Karena China itu sudah mau membuka lockdown-nya. Nah, China itu kan kemarin sempat lockdown lama ya, terus banyak company yang memang turun gitu. Nah, investor tuh melihat banyak perusahaan-perusahaan bagus yang memang karena faktor regional kayak lockdown tadi, nah itu menyebabkan banyak diskon di saham-saham China. Makanya mereka banyak rumor yang menyatakan mereka ke arah sana ya. Jadi memang apa namanya mendapatkan keuntungan saat dibuka lockdown-nya gitu. Tapi ada juga nih Vietnam sama Thailand yang satu-satunya pasar Asia Tenggara yang mengalami beli bersih investor asing, jadi mereka masih kuat ya gitu. Jadi itu kemungkinan salah satunya kenapa IHSG melemah karena tadi asing jual banyak. Nah, kemungkinan salah satu tujuannya ke China ini karena sudah lockdown-nya dibuka. Oke, berita yang lain juga dari ekonomi global, ini PHK perusahaan teknologi global diprediksi makin besar tahun ini ya. Nah, ini ada Amazon ya, yang berencana melakukan pemutusan karyawan, malah sudah ada yang diputuskan ya. Nah, rencana jumlah tahun ini sekitar 80.978.
gitu. Ini memang lumayan banyak ya, perusahaan teknologi yang semakin, banyak akan tahun ini di US sana karena, bayangan resesi masih menghantui, interest rate juga tinggi. Ya ini mengakibatkan salah satunya nih, pemotongan, hubungan kerja ya karyawan-karyawannya, gitu. Jadi ini untuk yang investasi ke pasar market, nah ini bisa dipantau ya karena tadi ya kayak Amazon, Google itu kan company yang bagus ya dari sisi fundamental. Cuman memang kita mesti pantau juga apakah dengan eh, dengan kebijakan baru ini dari company-nya itu akan melakukan efisiensi ini berimpact kepada sales atau penjualan mereka atau enggak gitu. Selanjutnya The Fed beri sinyal baru suku bunga AS bakal seperti ini. Jadi suku bunga AS ini ke depannya masih sinyalnya hawkish ya. Jadi belum ada tanda-tanda pivot atau dovish. Jadi kita masih akan mengalami efek dari hawkishnya The Fed gitu. Jadi para pejabat melihat tingkat suku bunga akan lebih tinggi untuk beberapa waktu ke depan guna memerangi inflasi sampai lebih banyak kemajuan dibuat gitu. Jadi harapan-harapan investor maupun pebisnis di Fed melakukan pelemahan kenaikan suku bunga ini ternyata ada kemungkinan pupus ya harapannya gitu. Karena memang mereka masih coba memerangi laju inflasi. Oke, itu dia berita lokal, IHSG, dan global. Sekarang kita masuk ke kripto ya. Nah, kripto juga terkena dampaknya sih hari ini. Mostly di kripto juga per hari ini kalau dilihat di heat map, ini ada beberapa koreksi ya. Ini kayak Bitcoin koreksi 0,35, 0,77, mostly koreksi ya, kecuali ini Shiba Inu. Shiba Inu naik sama si Bone ya. Nah, kita kalau coba lihat bone, nah ini lumayan nih kenaikannya di bone hari ini gitu. Dia naik hampir 11%. Kalau si Shiba ini naik 1 tadi 1 komaan gitu. Ini di tengah-tengah market yang lumayan merah, mereka tetap melaju karena memang isu isu Sibarium itu semakin santer terdengar ya, walaupun release date-nya belum diumumkan, cuman mereka tetap bullish ya, gitu. Jadi ini bisa kalian pantau nih, Shiba sama Bond ini sampai nanti waktu perilisannya ya, gitu. Ini mumpung lagi turun, kalau kalian mau memtradingkan, tinggal dicek aja ya, money management, risk reward ratio, sama trading plan-nya tinggal kalian buat aja untuk riding the wave dari rumor si Sibarium ini. Yang terakhir kita bakal bahas Shiba Inu burn rate kick di 2023 almost half billion token burn in 3 days ya. Jadi ini juga salah satu pemicu kenapa Shiba dan Bond naik ya. Jadi masif banget 3 hari ke belakang ini burn dari owner-owner Shiba. Nah, mereka terus bakar biar si Shiba ini makin koinnya makin sedikit ya. Dengan makin banyak yang di-burn, koin semakin sedikit, makin langka. Nah, itu supply dan demand-nya terimpact dan bisa mengerek kenaikan harga dari Shiba. Oke, itu aja berita-berita ekonomi global, saham, dan kripto yang wajib kalian ketahui. Sama kita mau update juga ya. Nah, ini di swing kita juga hari ini BRIS lumayan turun. Sama di scalping tadi juga kita dapat minus ya, karena memang kalau dilihat scalpingan hari ini nggak terlalu ramai ya, karena tadi ya dari awal market sepi dan kebanyakan orang jualan
Itu. Jadi kita belum dapat opportunity ke Gojek, ya ini harus lebih banyak belajar lagi sih. Seterusnya kita bakal update perjalanan scalping kita ya. Oke, mungkin itu aja berita yang bisa kita kasih hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Join juga Telegram biar kita bisa diskusi dan belajar bareng ya. Kalian juga bisa request yang mau dibahas di kolom komentar. Oke, sekian dulu. Thank you semuanya. Semoga kalian semuanya sehat-sehat ya. Thank you.